Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan acara belajar bersama kita dalam acara Dunia Muslimah ini, dan kami ingin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar dimanapun Anda berada, karena mungkin absennya kami dalam acara ini, karena mohon maaf banyak bentrok dengan acara yang lainnya, sehingga makanya kita ganti hari juga untuk agar kami bisa punya kesempatan lebih banyak untuk bisa sama-sama belajar bersama para pendengar semua dalam acara Dunia Muslimah ini. Dan kita masih berada di silsilah tentang masalah rumah tangga ya, bagaimana agar kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan yang namanya silsilah artinya kan bersambung, sehingga untuk menjadikan rumah tangga kita itu bisa bahagia, rumah tangga itu benar-benar sesuai yang kita harapkan. Artinya ya satu sama lain itu tidak bisa terlepas. Dari mulai proses awalnya, dari mulai ya bagaimana memahami tentang pemahaman akan pernikahan itu sendiri. Jadi memahami hikmah pernikahan, memahami tujuan pernikahan di dalam Islam, itu pun nanti akan membantu kita untuk bisa komunikasi yang baik dengan pasangan. Artinya ilmu itu jangan diremehkan. Jadi pernikahan itu bukan hanya sekedar, ya itu tadi yang sering kali kami sebutkan, hanya sekedar ya kayak kita merasa ini adalah untuk sekedar melanjutkan garis keturunan, atau sekedar agar kita sudah dicap nggak jomblo lagi gitu ya. Artinya kita sudah ditekan, artinya kita sudah dapat, bukan hanya sekedar itu saja. Atau mungkin ya karena udah senang ketemu, nggak seremeh itu gitu ya. Ada tujuan pernikahan kita, yaitu bagaimana agar tujuan kita itu benar-benar sampai, apa yang kita harapkan ini benar-benar sampai kepada tujuan. Ya, makanya kita harus ngerti ilmunya dulu. Karena di dalam Islam pernikahan itu teramat sangat agung gitu ya. Sehingga kalau orang mengerti ya keagungan pernikahan di dalam Islam, maka mereka semua akan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Jadi bukan untuk menuntut keuntungan untuk diri, tapi bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan ya, pasangan hidup, yaitu suami atau istri, dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Karena seorang suami yang paling baik ini adalah lelaki yang baik, yang paling bisa berbuat baik kepada wanitanya. Wanita di sini bisa ibu, bisa saudari, bisa istri, bisa anak gitu ya. Karena kata Nabi, khairukum linisaikum gitu. Jadi paling bagusnya kalian, yang paling bagus dengan wanita-wanitanya. Riwayat lain, khairukum li ahlikum kan gitu. Artinya untuk keluarga. Dan wanita juga, pengabdian seorang wanita kepada suami gitu ya, itu hitungannya bukan sekedar dia mengabdi nanti supaya dibaikin sama suami, enggak. Artinya semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami ada hitungannya dengan Allah. Ketika dibalas dengan kebaikan, alhamdulillah muqaddimah nikmat. Kalau ternyata dibalas dengan sebaliknya, pahalanya tetap ada gitu loh. Jadi kalau ketika kita menjadikan pernikahan ini adalah urusan dengan Allah, jadi tidak ada ibaratnya pasangan suami atau istri itu saling kayak apa ya, balas dendam gitu loh. Di saat tersakiti balas menyakiti gitu lah. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi bukan kalau dia tersakiti lalu dia balas menyakiti, itu bukan pernikahan dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas siapapun. Jangankan kepada suami atau istri, orang lain aja berbuat zalim nggak boleh kita balas dengan zalim kok. Ini apalagi dalam hubungan suami istri. Nah kalau orang nggak ngerti ilmunya ini, lihat ketika dia merasa kecewa dengan pasangan yang ada akhirnya melakukan hal yang tidak baik juga sebagai bentuk ungkapan pelampiasan kemarahan atau kekecewaannya. Lah ini akhirnya terus mau ketemu bahagianya gimana? Itulah. Makanya kembalikan pemahaman ini supaya nanti dalam menjalani pernikahan pun akan menjadi indah. Dan termasuk ya salah satu cara untuk bisa membangun keindahan di dalam rumah tangga itu yaitu membangun komunikasi yang baik.
membangun komunikasi yang baik. Janganlah untuk urusan pernikahan. Kalau kita punya proyek aja, kita punya program nih, ibarat apa, kita punya kegiatan. Ini di luar dari pernikahan ya. Kita punya misalnya sama Nay dan Nadia ini punya proyek apa. Gak akan bisa sukses proyek itu kecuali ada kita membangun komunikasi untuk bagaimana proyek ini bisa berjalan lancar. Apa yang harus dilakukan Nay, Nadia, Umi, ini kan harus ada komunikasi yang baik. Lah ini kan proyek ya, apalagi pernikahan ini proyek gak selesai-selesai nih. Akan terus ya dari awal pernikahan terus nanti sampai apa ya, itu kan benar-benar program yang tidak ada, proyek gak ada habisnya. Menjadi belajar untuk menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, ini PR seumur hidup. PR seumur hidup, dari kita menikah sampai ibaratnya tuntasnya kapan? Ketika kita bisa menghadap Allah husnul khatimah itu loh. Jadi nggak ada kata selesai, nggak ada karena ngerasa bahwa sudah tuntas, sudah nggak ada. Karena terus namanya pernikahan itu akan terus bertambah. Dari mulai ketika kita awal nikah kita masih bingung ngapain, sampai kita belajar untuk menjadi lebih dewasa, si suami menjadi lebih punya tanggung jawab, si istri belajar lebih terampil kan gitu. Itu kan tahapan-tahapan yang harus dilewati di dalam pernikahan. Jika kita kadang dalam awal pernikahan yang perempuan nggak bisa masak sampai bisa masak, nggak ngerti ngurus anak sampai bisa ngurus anak. Suami pun begitu. Yang awalnya mungkin hanya mikirkan diri sendiri, belajar menjadi orang yang punya tanggung jawab. Nanti terus setelah punya anak, mikirkan lagi PR-nya terus makin bertambah, punya anak, punya cucu, terus seperti itu. Jadi nggak ada selesai-selesainya. Nah karena ini adalah proyek seumur hidup gitu ya, artinya benar-benar komunikasi ini nggak bisa hanya dibangun dari satu pihak, harus dari dua belah pihak. Punya kesadaran, punya pemahaman, punya keinginan ya untuk membangun komunikasi agar rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik kan gitu. Karena memang ada kadang tipe-tipe rumah tangga tuh beda-beda. Ada rumah tangga model kuburan, sepi aja. Ya memang anteng sih, nggak ada masalah. Tapi bukan nggak ada masalah, ini mendem masalah sebenarnya. Si istri nggak bisa ngomong, suami juga begitu. Akhirnya diem, duduk berjam-jam, nggak ada obrolannya. Ada lagi yang kadang kebablasan, ribut aja, nggak ketemu kecuali perang kayak kucing, kayak Tom Jerry gitu ya modelnya. Nggak ketemu kecuali ribut. Ada model seperti itu. Nah makanya ini kan makanya ini kenapa ya, karena tadi tidak adanya ilmu dan tidak adanya kesadaran bagaimana untuk membangun rumah tangga tuh agar bisa benar-benar menjadi rumah tangga yang bahagia kan gitu. Jadi pikir udah nikah udah beres gitu loh, pikir udah selesai aja sudah proyeknya, nggak ada gitu loh, nggak seperti itu. Makanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi antara suami dan istri. Artinya komunikasi itu bukan hanya harus menunggu permasalahan. Jangan nunggu harus membahas masalah serius. Bahkan kadang komunikasi antara suami istri itu untuk hal-hal yang nggak penting, yang nggak perlu, nggak penting gitu, nggak penting. Obrolan-obrolan yang mungkin nggak nyambung, nggak ada hubungan dengan, ya maksudnya karena kita teringat kisah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah gitu ya. Siapa Nabi gitu loh. Nabi itu orang yang sangat luar biasa. Beliau punya banyak kesibukan, punya banyak tanggung jawab. Yang ini ada dalam menjadi tanggung jawab beliau gitu lah ya. Tapi pun ternyata urusan dengan istri, Nabi ngajarin kita kok bahwa terkadang untuk bersama istri itu tidak mesti harus membahas permasalahan berat gitu ya. Bahkan Nabi pernah gitu ya ngobrol dengan Sayyidah Aisyah, itu obrolan yang sebenarnya untuk sekelas Nabi itu nggak perlu gitu ya, tapi Nabi lakukan gitu. Beliau mendengarkan cerita tentang Sayyidah Aisyah, cerita tentang begini-begini yang nggak ada urusan, bukan gunjingin orang. Jadi ada kisah-kisah dulu gitu lah. Jadi kalau Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah bukan menggunjing cerita si fulan, enggak. Jadi ada kisah dulu yang masyhur misalnya. Ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah tuh dengerin gitu. Bukan karena Nabi nggak ngerti, tapi Nabi memang memberikan, ya ini kayak Rasulullah tuh pengen Sayyidah Aisyah tuh nyaman untuk menyampaikan apa yang ada di hati beliau, apa yang ada di pikiran beliau gitu ya. Jadi
Lihat, itu kan luar biasa gitu. Duduk bareng cerita. Waktu itu Sayyidah Aisyah cerita seorang laki-laki yang katanya begini. Laki-laki itu katanya baik di zaman itu sebelum Rasulullah ada. Sampai Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka itu memuji si fulan tuh karena belum kenal denganmu. Kalau seandainya mereka kenal denganmu, maka si fulan ini gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi lihat, obrolan yang sebenarnya gak ini, tapi Nabi itu seneng gitu kan. Nabi turuti gitu ya keinginan Sayyidah Aisyah untuk hal-hal seperti itu. Dan juga termasuk ya selain obrolan yang tidak penting gitu, obrolan yang kadang nggak penting pun ingat ya, tapi obrolan tidak penting bukan berarti gunjing orang. Artinya hal-hal yang mungkin cerita-cerita yang tidak ada urusan berkaitan menyebut aib orang atau apa enggak, jadi gitulah. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sayyidah Aisyah. Dan bahkan kadang untuk menyapa untuk hal-hal yang gak penting juga misalnya. Jadi jangan dianggap kadang menyapa, maksudnya menyapa gini loh, memberikan perhatian hanya nanya kabar. Misalnya suami baru pergi, udah nyampe belum gitu ya, atau udah lagi ngapa, jadi gitu. Jadi kayak memberikan perhatian, udah makan belum, padahal tadi kelihatannya sudah, tapi ini kayak bentuk perhatian kita gitu loh. Bentuk perhatian kita kepada pasangan, nanya hal-hal remeh gitu ya. Sebagaimana Rasulullah pun melakukan hal tersebut pada Sayyidah Aisyah. Ngeliat Sayyidah Aisyah tuh lagi main boneka, lihat siapa Nabi gitu. Sayyidah Aisyah karena memang masih menjadi istri Nabi, masih anak-anak, main dengan bonekanya. Rasulullah tuh itu pun gak cuek aja gitu, gak langsung biarin deh main-main terserah dia, enggak. Rasulullah nanya, itu apa Aisyah? Ngelihat ada kuda kok ada sayapnya, kata ini kudanya Nabi Sulaiman ya Rasulullah. Jadi gitu lihat, jadi hal sepele gitu, tapi kan senang gitu ya. Istri tuh suka gitu untuk hal sepele ditanya oleh suami. Begitupun sama suami tuh mendapatkan perhatian dari istri, Mas udah nggak lagi ngapain, sehat ini, hal-hal seperti itu jangan diremehkan. Gitu. Sama suami juga kadang harus perlu kayak basa-basi gitu. Ya maksudnya bukan basa-basi yang tujuannya basa-basi, artinya untuk membangun kemesraan gitu. Nanya mungkin kayaknya suami tuh ngeliat baju istri tuh kayak ini baju baru deh gitu lah, jadi hal gitu. Padahal sebenarnya bajunya udah berapa kali. Wah mau saja nggak perhatian. Oh nggak, soalnya kalau dipakai kamu tuh selalu baru lah, lihat. Jadi kayaknya tuh selalu. Jadi kayak hal-hal seperti itu gitu ya. Ini mah rayuan ya, kalau ini bukan rayuan gombal ini. Ini untuk hal-hal seperti itu kadang dibutuhkan oleh istri. Sama istri pun jangan gengsi untuk memuji suami. Mas ini baru potong rambut ya, cakep banget gitu lah. Padahal sebenarnya sama aja gitu loh misalnya. Cuma kita tuh pengen ada penghargaan. Jadi hal-hal seperti ini nih kadang tuh dianggap gak perlu. Suami kadang cuek, istri mau pakai baju apa cuek. Si istri juga kadang memuji suami aja gak mau, dengan alasan oh nanti kalau dipuji keganjenan. Gak ada seperti itu. Memuji pasangan, bertanya untuk hal-hal yang kadang sebenarnya tidak perlu, tapi pun kalau dalam urusan rumah tangga menjadi perlu. Nah, ini jadi komunikasi itu dimulai seperti itu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil ya. Kalau kita sudah membiasakan untuk komunikasi dimulai dari hal-hal kecil, maka nanti untuk membahas hal-hal gede pun menjadi lebih mudah. Karena kita udah biasa sering ngobrol, kita sering bertanya, kita sering memberikan perhatian, jadi itu artinya menjadi nyaman. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh oleh pasangan dalam masalah komunikasi. Setelah itu apa? Hal yang penting lagi yang harus kita perhatikan dalam komunikasi antar pasangan ini, jangan menuntut pasangan tuh untuk selalu ngerti kita. Ada kadang istri itu gini ya. Ada kadang ini biasanya perempuan nih. Perempuan kan selalu ingin dimengerti, itu istilahnya kan begitu ya. Nah ini memang benar gitu. Kadang ngerasa bete gitu. Kadang ada masa-masa kita itu kadang ngerasa bad mood ya. Lagi menjelang haid, lagi apa gitu. Sehingga kadang kita tuh memaksa suami tuh harus ngerti, walaupun saya nggak ngomong tuh yang ngerti coba. Lah lihat, ini kan suruh memaksa suami peka. Padahal kan ya kadang tingkat kepekaan orang tuh kan beda-beda gitu. Kita bukan ini suami kita bukan kelas-kelas Nabi Muhammad yang hanya ketika melihat saja bisa nangkep gitu ya. Kayak waktu itu Rasulullah dalam kisah beliau dengan Sayyidina
Abu Hurairah ya. Waktu ngelihat itu Sayyidina Abu Hurairah lagi kelaparan banget. Waktu itu akhirnya Sayyidina Abu Hurairah kan nggak kuat nahan lapar, akhirnya mencoba untuk bertanya ilmu agama kepada orang yang lewat. Lewat Sayyidina Abu Bakar, pura-pura nanya, maksudnya apa? Biar diajak ke rumahnya, kalian diajak. Karena orang Arab itu kalau sudah ngajak ke rumah pasti ikromnya ada gitu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar lagi sibuk, buru-buru, nggak bisa ngajak. Jadi cuma ngejawab langsung ditinggal. Datang lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Hurairah mau minta nggak berani karena emang Eva ada. Para sahabat tuh punya Eva, jadi punya kehormatan, jadi gak akan gampang minta itu nggak gampang. Jadi akhirnya melihat Sayyidina Umar pura-pura nanya lagi ilmu agama biar diundang ke rumahnya karena nggak kuat nahan lapar kan. Sayyidina Umar juga ternyata lagi buru-buru ngejawab langsung tinggal. Akhirnya waktu pas gitu datang lagi orang ketiga, Nabi Muhammad. Udah siap mau nanya, Rasulullah sudah ngeliat wajah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah udah paham. Katanya Abu Hurairah, ayo udah ke rumah. Tahu ini mau muka-muka wajah-wajah kelaparan gitu. Lah, Nabi kita punya kepekaan seperti itu. Lihat wajahnya orang, lihat ini kepada orang lain saja seperti itu, gimana sama istri beliau. Tapi suami kita bukan Nabi. Jangan paksa suami kita untuk ngerti. Kita ngomong enggak, tiba-tiba gara-gara suami apa, ya mungkin ya akhirnya kita langsung emosi. Hanya gara-gara suami misalnya nggak nyapa, atau mungkin suami ngelihat kita wajah kita kayak kesakit tapi diem, itu kita sudah langsung angkat suara. Lah ini akan menjadikan tidak enak. Karena menjadikan tidak enak. Kita sendiri pun kalau diperlakukan seperti itu nggak nyaman. Kita punya teman gitu, dia diam, terus kita disuruh ngertiin maunya dia apa. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal di diri kita, sesuatu yang kita rasa tidak enak, sampaikan gitu loh. Karena iya kalau suami ngerti, kalau enggak gitu, artinya jangan sampai kita tuh berharap terlalu tinggi, akhirnya giliran suami cuek, akhirnya kita merasa akhirnya mendem. Tuh kan perhatian, tuh kan begini kan, tuh kan terus. Akhirnya itu menjadi amarah. Sehingga nanti bisa saja ketika suami misalnya mengeluh, kemarin aku gitu aja kamu gak perhatian, lihat, akan terjadi pengungkitan seperti itu. Ini adalah satu kesalahan yang hendaknya harus sering diperhatikan oleh khususnya oleh para wanita. Hendaknya jangan membiasakan diri untuk itu berharap untuk selalu dimengerti. Belajarlah kita untuk mengerti keadaan orang lain. Suami mungkin bukan berarti ketika kita melihat kita diem, melihat ketika kita kayak gimana terus dia nggak nanya, bukan berarti dia tidak perhatian. Mungkin ada yang dipikir. Dia sendiri bukan nggak punya masalah. Suami mungkin punya masalah, hanya biasanya lebih bisa mengontrol emosinya. Beda sama kita gitu loh. Jadi gitu. Jadi suami mungkin yang dipikir, sehingga ketika melihat istri kayak ada, mungkin suami nggak langsung tanggap gitu loh. Melihat kita tidur baring meringkuk gitu, bukan berarti dia nggak, mungkin kita kesakitan waktu misalnya lagi nggak enak gitu kan. Suami mungkin pikir kita tidur, jadi dia makanya nggak ganggu kita, nggak nanya, nggak apa gitu. Jadi itu loh, hal-hal seperti itu jangan diperbesar. Jadi jangan sampai gara-gara seperti itu akhirnya sudah mau emosi langsung mengatakan, wah suami nggak enak, suami nggak paham, suami nggak ini. Itu adalah hal-hal yang harus hendaknya kita hindari dalam membangun komunikasi dengan dengan pasangan. Dan juga termasuk poin berikutnya yang penting, yang ini harus juga diperhatikan. Ada sebagian orang itu lebih senang komunikasi dengan orang luar daripada dengan pasangan. Ini adalah kesalahan fatal. Jadi membahas permasalahan keluarga, rumah tangga dengan orang luar. Wah, ini gara apalagi zaman-zaman sekarang chattingan dengan berbagai macam fasilitas yang ada, aplikasi yang ada. Ini menjadikan orang tuh kadang gampang banget ngobrol cerita rumah tangga. Giliran dengan orang semuanya dikeluarkan, unek-unek semua dikeluarkan. Giliran dengan pasangan sendiri nggak bisa ngomong. Ini fatal sekali. Ini mulai bibit terjadi, mohon maaf, yang katanya ada perselingkuhan, yang akhirnya merusak hati. Karena dengan suami atau istri gak mencoba membangun komunikasi yang baik. Dengan orang luar komunikasinya intens. Ya ini akhirnya menjadikan enakan dia daripada istriku. Enakan dia daripada suamiku. Ya gimana gak ini? Karena memang komunikasi itu memang akan membangun rasa. Makanya kenapa komunikasi dalam rumah tangga penting. Karena itu akan meningkatkan rasa di dalam rasa, dalam keindahan dalam rumah tangga gitu. Jadi gitu. Ya kayak kita aja coba, janganlah ini kita kalau misalnya ngobrol, kita banyak komunikasi, lawan jenis aja. Itu lama-lama dari komunikasi yang intens itu akan membangun sesuatu. Ya ini apalagi dalam pernikahan, ini banyak sekali kasus kami temukan dari orang-orang yang mengadu ketika dia sudah merasa tidak nyaman dengan pasangan. Ketika ditanya alasannya apa, selalu ada orang ketiga.
Jadi sebenarnya bukan langsung selingkuh atau apa, enggak, dimulai dari banyak komunikasi. Ya wajar kalau dia yang bukan siapa-siapa mungkin nanya kabar kita. Dia nggak punya kesibukan, mungkin dia nggak punya tanggung jawab seperti tanggung jawab suami kita. Suami kita mungkin punya tanggung jawab, dia sebagai suami dia harus mencari nafkah, dia harus begini, dia harus begitu. Sama si istri, seorang suami pun menuntut istri untuk ngerti dia komunikasi dengan perempuan yang lain di luar, perempuan lain, untuk dia merasa bahwa perempuan tersebut lebih perhatian. Ya enggak, istri punya tugas banyak, dia ngurusin rumah, belum lagi kadang dia mungkin urusan dengan mertua, mungkin dia harus belajar bagaimana caranya untuk ngatur keuangan. Karena tadi kami katakan ini proyek enggak ada habis-habisnya. Menjadi istri pun banyak banget yang harus kita pelajari. Dari yang kadang nggak bisa masak, belajar masak, nggak bisa ngatur keuangan, harus bisa ngatur keuangan, nggak bisa ngatur rumah ini biar rapi, harus bisa ngatur. Terus banyak lagi. Belum lagi pernikahan itu bukan hanya urusan suami istri, dengan keluarga kan, dengan keluarga suami begitu. Sehingga kadang mungkin pikiran dia terpecah ke sana sini, menjadikan mungkin dengan suami menjadi tidak maksimal 100%. Apalagi nanti kalau punya anak. Sedangkan suami enak komunikasi dengan perempuan yang lain, yang mungkin dia hanya kerjaannya adalah nongkrongin obrolan dengan suami kita, ibaratnya hanya ngeladenin. Ya asik banget dia tentunya, akan perhatian banget. Coba nanti kalau jadi istri belum tentu sama. Sekarang karena orang luar, ya seperti itu. Sama suami pun begitu, istri pun begitu. Dia menuntut suami harus mentah. Akhirnya dia curhat dengan orang di luar. Ya kayaknya dia perhatian, dia ngasih saran, dia begini. Ya jangan lalu mengatakan langsung setelah dia merasa nyaman komunikasi dengan laki-laki luar, lalu mengatakan suamiku tidak seperti dia. Naudzubillah. Inilah awal-awal kehancuran. Ini akan menjadi sebab-sebab kehancuran dalam rumah tangga. Makanya para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, hindari komunikasi dengan lawan jenis. Ya, dalam pernikahan itu dengan lawan jenis. Kalaupun ada komunikasi, seperlunya saja. Karena ini bisa menjadi fitnah. Di mana-mana yang namanya laki perempuan ya ada daya tarik. Artinya daripada sibuk membangun komunikasi dengan orang luar, kenapa kita tidak sibuk untuk komunikasi dengan pasangan hidup kita sendiri? Itulah. Jadi itu akan menjadikan semuanya lebih indah. Terus setelah itu apa lagi sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi dengan pasangan? Jangan membuat pasangan kita tuh takut untuk komunikasi dengan kita. Kenapa? Karena biasa kita itu kalau diajak ngomong langsung naik suara. Suara kita naik. Langsung angkat suara. Padahal sebenarnya ya ini cuma kadang ada orang tuh diajak ngomong langsung gitu, langsung ngangkat gitu. Akhirnya pasangan tuh jadi kayak tek dulu. Suami mau ngomong sama istri udah ketakutan dulu. Akhirnya makanya muncullah kelompok suami-suami takut istri kan gitu ya. Jadi istri yang memang dikit-dikit ngangkat suara, dikit-dikit ngangkat suara. Hanya suami itu mau ngomong males lah, nanti pasti udah ngangkat suara duluan. Nah ini kan bikin takut. Sama suami pun begitu. Jangan langsung ngangkat suara. Jadi laki-laki itu yang benar-benar laki-laki. Laki-laki yang benar tuh gimana, yang bisa kontrol emosi. Karena laki-laki itu dibuat seperti itu. Kita harus bisa kontrol emosi. Kalau laki-laki emosian, bukan laki-laki beneran itu. Laki-laki itu di mana-mana harus bisa ngontrol emosi. Dia harus bisa ngontrol kayak ada permasalahan, dia harus menjadi lebih kuat kan gitu. Iya. Jadi kalau laki-laki gampang bete, gampang galau, gampang, ini bukan laki-laki beneran ini. Harus dipertanyakan ini. Iya. Jadi laki-laki kok nggak ini banget, nggak kowam banget deh nih. Nggak harus laki-laki itu kuat, laki-laki itu bisa kayak meredam, makanya kenapa dalam masalah kepemimpinan dalam Islam laki-laki yang hanya diperkenankan untuk laki-laki, wanita nggak ada, karena biasa kontrol emosinya laki-laki lebih kuat. Itu. Nah itu jadi biasakan itu. Jadi buat orang pasangan kita tuh nyaman untuk berbicara dengan kita. Dan juga poin berikutnya yang juga harus diperhatikan, selain tadi jangan mengangkat suara, tunjukkan perhatian. Walaupun misalnya sebenarnya kita ini nggak ya lagi nih, tapi paling enggak ketika pasangan kita berbicara, tunjukkan respon yang bagus gitu loh. Kita tuh tunjukkan bahwa kita tuh benar-benar dengerin yang dia sampaikan. Kita itu nanggepin apa yang dia tuturkan gitu loh. Jadi jangan cuek gitu. Ini penting banget.
Jadi kadang kenapa ada pasangan malas? Habis kalau ngomong sama dia kayak nggak peduli gitu lah. Nah, jadi kayak malah kadang atau mungkin istrinya lagi ngomong malah sibuk main handphone gitu kan. Sekarang tuh banyak banget. Sehingga kadang suami mau ngomong sama istri gitu, lagi ngomong istrinya malah sibuk aja chatting. Kayak tinggalkan dulu nih, taruh dulu nih handphonenya nih. Kesibukannya suami mungkin lagi begitu juga, mungkin dia lagi baca apa gitu kan. Kalau udah setengah jauh, lepas dulu ya sebentar ya. Atau kalau misalnya memang harus selesaikan dulu, bilang Mas bentar ya, ini nyelesaikan ini aja nih lagi penting nih, lagi chatnya penting nih. Nah, itu adab. Jadi jangan sampai lagi suami ini udah dia lagi cerita, ini akan menjadikan tuh lihat, sudah nggak nyaman. Itu sekali. Atau berikutnya begitu lagi, numpuk lagi, terus numpuk. Inilah awal juga kehancuran. Bisa jadi sebab kehancuran. Apalagi sekarang zaman-zaman gadget ini memang benar-benar bahaya. Sehingga kadang Masya Allah suami ngomong sibuk. Jadi jangan aja kadang anak aja kadang gitu, kumpul satu keluarga lagi ada orang ini sibuk dengan gadget masing-masing. Duduk satu meja makan itu semuanya sudah megang gadget, suami istri akhirnya nggak ada obrolan. Ini sibuk dengan dunianya sendiri lah. Ini kesalahan. Makanya tunjukkan perhatian gitu ya. Dan juga tetapkan kayak aturan, membuat aturan, artinya kesepakatan bahwa nanti dalam komunikasi lepas dulu gadgetnya. Ini perlu kadang kita atur seperti itu. Iya, Umi. Ya, dan sebenarnya kesepakatan untuk membangun komunikasi yang indah ini hendaknya dimulai dari awal-awal pernikahan itu, ya. Dari awal-awal pernikahan itu kita tuh sudah menjadikan ini tuh kayak apa ya, PR kita bersama gitu lah. Supaya nanti awal tuh sudah ada kayak kesepakatan, tidak tertulis ya, bahwasanya nanti kita ini hendaknya bisa bangun komunikasi yang indah. Dan mungkin kalau sudah lagi komunikasi kita jangan banyak melibatkan orang luar. Dan juga kalau bisa komunikasi kita saling ya respon, maksudnya memberikan respon yang positif, tanggapan yang serius gitu ya. Jangan sambil nyambi, jangan sambil apa gitu. Kalaupun jadi itu adab-adab yang harus diperhatikan dalam komunikasi dengan pasangan. Nah, terus hal-hal juga yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri gitu ya. Artinya ketika membangun komunikasi itu hendaknya jangan jadikan komunikasi itu hanya sekedar untuk mencari kesalahan pasangan. Ini akan menjadikan pasangan kita tuh trauma untuk berbicara dengan kita. Karena setiap ngobrol langsung yang dibahas kesalahan istri. Yang dibahas kesalahan suami. Ini gak enak banget. Kita itu kadang di saat kita tahu salah lalu disalah-salahkan juga gak enak loh ya. Kita tuh ya, coba itu manusiawi. Coba aja, kita salah, tapi langsung disalah-salahkan. Kita langsung diteror, itu akan menjadikan yang awalnya ngerasa bersalah, akhirnya menjadi hilang rasa bersalah. Yang ada malah emosi. Ujung-ujung akhirnya malah balas cari kesalahan yang lain lagi. Balas-balasannya gak beres-beres nanti. Itu. Jadi itu hal yang memang jadi biasakan, jadi tidak terus mencari-cari kesalahan pasangan. Dan juga ketika misalnya kita itu jangan selalu membela diri sendiri gitu. Itu juga hendaknya jangan selalu kayak bersikap defensif gitu loh. Jadi kalau sudah suami ini langsung kayak ngerasa dia yang dituduh lalu kita langsung bela. Enggak begitu gitu loh. Jadi itu kadang muncul dari mulai perasaan kayak terlalu sensitif gitu. Sehingga kadang suami ngomong apa gitu kan. Jadi kayak ngeraya ini kayaknya sayang. Jadi gitu. Itu juga bukan hal yang baik. Hanya suami mau ngomong takut. Istri mau ngomong takut gitu. Karena setiap dia ngomong bukan untuk ini gitu. Dia cari solusi tapi udah ngerasa kayak dituduh, dia kayak ngerasa disidang, akhirnya sudah langsung bawaannya sudah nggak enak. Itu. Menyalahkan pasangan nggak boleh. Tapi langsung kita berpikir bahwa pasangan tuh menyalahkan kita. Itu juga nggak boleh juga gitu lah. Karena dia kan ngajak ngobrol. Dia nggak bangun komunikasi. Ini yang satunya menyalah-nyalahkan, itu nggak bagus kan gitu. Tapi satu sisi kita sebagai pasangan jangan juga gampang merasa disalah-salahkan gitu. Sehingga akhirnya apa? Kalau kita sudah merasa disalahkan, yang ada muncul adalah pembelaan diri. Akhirnya kita tuh tidak mau introspeksi dengan seperti itu. Kita hanya selalu mencari pembenaran untuk perilaku kita, untuk sikap kita. Ya kapan kita bisa menjadi baik kalau begitu?
Mungkin suami menuntut deh kalau abang datang misalnya, ini sih pengen kamu nyambut apa. Lihat. Kalau kita memandang ini sebagai komunikasi yang bagus kita oh gitu iya mas ya nanti insya Allah gitu, lihat kan. Tapi kalau kita memandang ini sebagai satu bentuk kayak penyalahan pada diri kita, yuk mas gak tahu sih, aku kan sibuk di belakang, aku kan harus begini, aku begitu, lihat. Ya gimana dia akhirnya bisa memenuhi keinginan suami kalau belum apa-apa dia sudah defensif, jadi sudah langsung membuat pertahanan, wah dia tuh begini, dia begini, lihat. Istri juga mungkin begitu mas. Kalau aku telepon dijawab sih gitu kadang. Lihat. Sebenarnya mungkin istri kan pengen ya maksud komunikasi yang enak. Mungkin oh berarti kalau suami oh iya deh maaf mungkin HP-nya silent nggak ada ini. Atau berarti dia harus nyiapin nada dering khusus untuk istri kan gitu. Tapi lihat kalau suami memandang ini sebagai satu kayak menyalahkan. Yang ada apa? Kamu nggak tahu kalau aku tuh sibuk. Aku tuh nggak lihat HP. Aku tuh begini. Lihat. Akhirnya istri mau ngomong juga jadi takut lagi kan. Istri mau ngomong juga untuk meminta begitu saja takut. Karena belum apa suami sudah langsung angkat suara, sudah merasa kayak dirinya yang disalahkan. Begitu jadi gak enak seperti itu. Komunikasi begitu tuh gak enak. Janganlah dengan suami atau istri. Dengan teman yang begitu aja kita gak enak kok. Padahal teman bukan orang yang hidup 24 jam dengan kita. Jadi kalau suami, istri selalu dengan kebersamaan kita, tapi dengan perilaku seperti ini menjadikan semua jadi takut. Kadang kita ngomongnya maksudnya baik, tapi langsung ditanggapi dengan cara yang salah gitu lah. Sudah langsung suudon dulu, ngerasa dituduh, ngerasa disalahkan, ngerasa akhirnya nanti ngerembet. Padahal suami cuma ngomong satu kalimat, istri ngomongnya panjang lebar, disebutin A sampai Z. Sama suami pun begitu. Nah, ini menjadikan komunikasi nggak bisa berjalan. Nah ini adalah poin-poin yang hendaknya diperhatikan ya. Tadi berapa poin kami sebutkan, kami lupa nomornya. Ya mungkin dari para pendengar mungkin bisa ada yang merangkum ya. Dan juga nanti artinya itu hal-hal termasuk juga. Ini ada hal penting juga yang hendaknya jangan sampai terjadi karena ini bisa menjadi tidak indahnya komunikasi. Jangan biasa menghina pasangan. Ya, menghina pasangan, penghinaan itu akan menjadi luka yang luar biasa. Dihina orang lain yang kita nggak kenal kita sakit, apalagi dihina oleh orang yang dekat artinya suami atau istri. Kalau kita menemukan ada hal yang kita nggak suka dari suami, bukan langsung dengan bahasa penghinaan. Mohon maaf, mungkin ada yang mungkin pasangannya baunya kurang enak. Jangan langsung ngomong kamu sih baunya busuk, lihat. Masya Allah. Emang bener mungkin, tapi nggak begitu dong caranya. Mungkin bahasanya bisa kalau misalnya kita menemukan pasangan kita mungkin kurang enak baunya atau mungkin apa yang kita kurang suka, tinggal diingatkan bahasanya pun bahasanya indah, pura-pura cerita gitu ya, pura-pura menceritakan kemarin tuh temen mas gini temen katanya ngadu suaminya tuh katanya begini atau jadi bahasanya tuh kayak ngarang aja cerita. Kemarin waktu di pengajian gini, ya mas ya nanti kalau mas ya misalnya bahasanya tuh kalau mas nemuin aku tuh kayak kurang enak baunya atau apa, omongin ya biar aku tuh sadar diri. Kadang kita dengan bau sendiri tuh gak sadar gitu. Jadi ke akunya gitu, bukan langsung merendahkan pasangan kita gitu lah. Kamu sih gak pernah perawatan ya, ngomel nggak pernah dianya nggak pernah ngasih duit untuk perawatan. Jadi lihat ada kadang tuh enak banget gitu merendahkan seperti itu merusak kepercayaan diri pasangan banget. Kalau sudah begitu boro-boro dia mau komunikasi nggak bisa, mati sudah komunikasi itu karena hatinya sudah terluka dulu sehingga mau ngomong tuh males. Dan itu jangan dianggap remeh ya. Lukanya hati itu awet ya. Kalau lukanya tangan kasih salep, kasih apa obat-obatan gitu cepet beres. Tapi kalau lukanya hati itu ya memaafkan iya, tapi melupakan susah. Dan tidak bisa melupakan bukan berarti tidak bisa memaafkan. Gitu. Karena itu kenangan kadang akhirnya ada kayak menjadi takut, kapok, jerak, Jadi seperti itu. Makanya hati-hati banget. Jangan sampai hal-hal yang bisa merusak komunikasi antara suami istri ini menjadi sebab yaitu tadi komunikasi tidak terbangun dengan baik dan benar, dan artinya nanti akan menjadi apa, dampaknya akan merusak keindahan di dalam rumah tangga. Jadi seperti itu gambarannya. Wallahu a'lam bishawab.